Oke, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Implementasi Distribusi Normal dalam menentukan peluang probabilitas tinggi badan mahasiswa berdasarkan data sekunder. Next. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Arik Muhammad, dengan NIM 1030124000204 dan Azaria Revaya Sidarta dengan NIM 1030124000286 dengan satu lagi teman saya, Pradipa Raditya dengan NIM 1030124000402. Oke, langsung saja kita ke materinya. Di sini saya akan membacakan latar belakangnya. Distribusi normal memegang peranan krusial dalam menganalisis fenomena alam dan sosial seperti pengukuran tinggi badan yang cenderung memiliki pola simetris di sekitar nilai rata-rata. Pentingnya asumsi kenormalan dalam metode statistik parametrik menurut adanya pengujian akurat seperti uji Shapiro-Wilk dan visualisasi histogram untuk memastikan validasi data, terutama pada sampel kecil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan konsep distribusi normal pada data tinggi badan mahasiswa yang memberikan gambaran empiris mengenai relevansi ilmu statistika dalam konteks pendidikan dan kesehatan di kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya itu rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, bagaimana karakteristik statistik deskriptif data tinggi badan mahasiswa. Yang kedua ada, apakah data mengenai tinggi badan mahasiswa yang didapatkan berdistribusi normal. Dan yang ketiga, bagaimana hasil penyerapan uji Shapiro-Wilk dalam menguji kenormalan data tinggi badan mahasiswa. Nah, selanjutnya ada bagaimana visualisasi distribusi data tinggi badan mahasiswa melalui histogram dan kurva normal. Dan yang terakhir ada bagaimana penerapan distribusi normal dalam menentukan probabilitas tinggi badan mahasiswa pada rentang tertentu. Nah, oke, kita lanjut ke landasan teori. Distribusi normal atau distribusi Gaussian adalah model probabilitas kontinu berbentuk lonceng simetris di mana nilai rata-rata, median, dan modus berada di titik pusat yang sama. Karakteristik utamanya terletak pada pemusatan data di sekitar rata-rata dan luas total kurva yang bernilai satu, menjadikannya fondasi penting dalam statistik parametrik untuk memodelkan berbagai fenomena alam dan sosial. Dalam penelitian ini, konsep tersebut diterapkan untuk menganalisis data tinggi badan mahasiswa karena sifat biologis tersebut secara alami mengikuti pola distribusi normal yang memungkinkan perhitungan probabilitas dan sebaran data secara akurat. Sekarang saya akan membahas tentang definisi peubah acak. Jadi dalam penelitian ini, tinggi badan mahasiswa menggunakan peubah acak kontinu karena nilai tinggi badan secara teori terdapat semua nilai real dalam suatu interval tertentu, bukan hanya bilangan bulat. Selain itu, distribusi normal dipilih karena tinggi badan manusia cenderung mengikuti pola distribusi normal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bentuk sebaran data yang simetris, serta didukung oleh hasil uji normalitas. Nah, sekarang saya akan membahas tentang identifikasi parameter. Berdasarkan rumus distribusi normal ini, eh, min di dalam rumus tersebut merepresentasikan rata-rata tinggi badan sampel. Standar deviasi merepresentasikan simpangan bagu tinggi badan, variansi merepresentasikan varians tinggi badan, dan variabel acak sebagai data individual mahasiswa. Nah, sekarang saya akan menganalisis data. Tabel tersebut adalah data yang kami dapatkan dari studi literatur yang sudah kami lakukan. Lalu menggunakan rumus uji data distributif normal, kita bisa mendapatkan bahwa W hitung eh, ekuivalen 0,8919. Dan kita tahu bahwa jika W hitung lebih besar daripada W tabel, yaitu 0,842, maka terbukti bahwa data tinggi badan berdistribusi normal. Dan juga bisa terlihat dari grafik yang ada di kanan. Sekarang lanjut ke perhitungan nilai peluang. Pertama kita menghitung peluang tinggi badan mahasiswa di bawah 160 cm. Kita menghitung dengan mencari nilai Z dengan rumus X min mu per standar deviasi, maka akan menghasilkan negatif 0,16.
Sehingga bahwa disimpulkan bahwa jika dicocokkan dengan tabel, maka akan keluar angka 0,4364. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemungkinan ada mahasiswa dengan tinggi badan di bawah 160 cm adalah 43,64%. Lalu kedua, tinggi badan persis 160 cm, kemungkinannya adalah 0, karena peluang eh, karena pada distribusi normal, peluang tepat di satu titik nilai akan selalu bernilai 0 karena tidak memiliki lebar area. Lalu yang ketiga, tinggi badan di atas 110 cm, peluangnya tinggal dikurangin dari peluang tinggi badan di bawah 160 cm, jadi 1 kurang 0,4364 sehingga 56,36. Jadi disimpulkan bahwa kemungkinannya ada mahasiswa dengan tinggi badan di atas 160 cm adalah 56,36%. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan itu, data tinggi badan mahasiswa menunjukkan rata-rata 161,4 cm dengan distribusi yang normal dan simetris. Visualisasi data membentuk kurva lonceng yang konsisten dengan aturan empiris, yaitu membuktikan bahwa konsep distribusi normal sangat efektif untuk memodelkan karakteristik fisik mahasiswa meski dengan jumlah sampel yang terbatas. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari hasil penelitian kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.